Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, berjumpa lagi dengan saya Vivi Rahayu. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Oase. Baik sahabat Oase, pada saat ini di bulan Hijriah kita sudah memasuki yang namanya bulan Rabiul Awal. Yang mana salah satu keutamaan dari bulan Rabiul Awal ini adalah sebagai bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Yang mana di dalam Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hashim mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Dan sejarawan mengatakan bahwasanya tahun gajah ini adalah sekitar tahun 570 atau 571 Masehi. Dan kelahiran Nabi Muhammad ini juga diwarnai dengan peristiwa yang banyak sekali dari sebelum beliau lahir hingga beliau sudah lahir. Hingga saat ini peristiwa kelahiran Nabi Muhammad dirayakan oleh umat Islam yaitu dengan Maulid Nabi. Maka dari itu judul kita pada hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Alma kabarnya hari ini? Sepertinya baik sekali nih. Alhamdulillah baik nih Kak Pipi. Kak Pipi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma. Kita berjumpa lagi ya, menyapa sahabat Oase nih dimanapun berada. Oke nih Kak Alma, saat ini kan kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal nih, yang mana biasanya umat Islam itu kan merayakan bulan ini dengan Maulid Nabi. Kemudian dari awal bulan Rabiul Awal tuh biasanya sudah banyak yang maulid seperti itu. Nah, kemudian nih Kak Alma, sebenarnya bagaimana sih hukum dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Baik, terima kasih Kak Pipi atas pertanyaannya. Jadi kita harus mengetahui dulu nih Kak Pipi, dalil hukum dalam agama Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dalil am dan yang kedua adalah dalil khas. Apa yang dimaksud dengan dalil am itu? Dalil am itu adalah dalil yang umum. Jadi dalil itu maknanya itu secara umum gitu. Lalu yang kedua dalil khas. Nah, dalil khas itu dalilnya itu secara khusus. Kita bisa ambil contoh perbedaan antara dalil am dan khas nih. Misalkan ada seorang anak yang mana anaknya itu rambutnya gondrong nih Kak Pipi. Terus bapaknya nyuruh anaknya untuk mencukur rambut itu, rambut anaknya gitu. Lalu anaknya itu nggak mau mencukurnya, nggak mau mencukur rambut karena dia bilang, apakah ada dalil yang mengkhususkan untuk kita itu diperintah untuk mencukur rambut kita gitu. Memang tidak ada dalil ketika kita disuruh untuk mencukur rambut, tapi ada dalil umumnya. Yang mana dalil umumnya adalah wabil walidaini ihsanan, di mana kita sebagai anak disuruh untuk mempergauli ibu bapak dengan yang baik gitu. Jadi ketika ibu bapak memerintahkan kita, selagi itu masih ada dalam koridor Islam, nah di situ kita wajib untuk menaati perintah kedua orang tua kita. Nah, jadi meskipun nggak ada dalil khusus, tapi ada dalil umumnya. Begitu juga ketika kita melaksanakan Maulid Nabi. Nggak ada dalil khususnya, baik itu dalam Al-Quran maupun juga hadis. Tapi ada dalil umumnya, yaitu seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang mana kata Rasul 3 hal, ketika kita bisa memiliki 3 hal itu, kita akan merasakan manisnya keimanan, yaitu kita menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang kita cintai melebihi dari keduanya. Jadi ketika kita mencintai Rasul dan Allah, kita akan merasakan manisnya keimanan gitu. Ada juga dalil dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya katakanlah Muhammad, ketika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah itu akan mencintaimu dan juga mengampuni dosamu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.
Nah, di situ ada dalil umumnya nih Kak Pipi. Dalil umum kita disuruh untuk mencintai Allah dan Rasul. Tidak ada dalil khusus gitu. Kita disuruh untuk Maulid Nabi ataupun memperingati hari kelahiran Rasul. Tapi ada dalil umumnya di mana kita disuruh mencintai Rasul. Nah, dari dalil itu kita bisa ambil hikmahnya dari dalil itu, bahwa ketika kita melaksanakan atau memperingati kelahiran Rasulullah, di situ kita men-charge ulang otak kita, pikiran kita tentang Rasul. Dimana di dalam kita melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi itu kan Kak Pipi, di situ ada ceramah, ada ustadznya itu menceritakan suri tauladan Rasul, sifat-sifat yang terpuji. Di situ kita, oh Rasul ini begini ya, inilah suri tauladan kita gitu. Jadi men-charge ulang dan kita memperingati kelahiran Rasulullah. Jadi nggak ada dalil umum khususnya, tapi ada dalil umum. Allah itu kan menyuruh kita untuk mencintai Rasul, itu sebuah kewajiban. Ketika kita mencintai Rasul itu adalah mengantarkan kita juga untuk mencintai Allah gitu. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih yang berbunyi ma'ada ilal wajibi fahuwa wajibun, ma'ada ilal sunnati fahuwa sunnatun. Yang mana sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban, maka itu hukum menjadi wajib, dan sesuatu yang mengantarkan kepada sunnah, maka dia itu hukumnya menjadi sunnah. Contohnya gini, Kak Vivi misalkan pengen sholat tahajud nih, sholat tahajud, kita masih awal-awal gitu, oh pengen sholat tahajud nih, biasanya kan nggak pernah bangun untuk tahajud. Nah, untuk kita bisa sholat tahajud itu, kita memasang alarm, misalkan jam 3 ya, jam 3 kita masang alarm. Nah, memasang alarm itu hukumnya menjadi sunnah, karena sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Begitu juga ketika kita memperingati Maulid Nabi, kita mencintai Nabi, disuruh untuk mencintai Nabi. Lalu dengan cara apa kita mencintai Nabi itu? Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan cara kita memperingati Maulid Nabi, karena dengan kita memperingati Maulid Nabi, kita mencatat ulang tentang Rasul, tentang kita mengingat lagi kembali ke suri tauladan beliau gitu. Oke, baik Alma. Jadi terkait dengan salah satu hukum dari mengadakan Maulid Nabi ini adalah bahwasanya men-charge diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Tapi kita tahan sejenak dulu ya Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai Maulid Nabi nih, bagaimana bersama dengan Kak Alma. Oke Kak Alma, tadi kita kan sudah membahas terkait dengan hukum Maulid Nabi. Jadi pada intinya hukum Maulid mengadakan atau memperingati hari kelahiran Nabi ini adalah boleh gitu ya pada intinya. Oke, dan juga kemudian tadi kan kata Kak Alma hukumnya boleh nih ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita ini mencintai Nabi? Jadi faktor yang mencintai kita bisa cinta kepada Nabi itu bagaimana? Karena kan kita nggak pernah nih namanya ketemu Nabi, kita cuma dengar cerita dari guru atau dari orang tua. Kita nih nggak tahu gimana sih Nabi itu wajahnya seperti apa, dan kan tidak boleh gitu orang-orang yang bisa menyerupai seorang Nabi. Nah, apalagi Nabi Muhammad gitu. Nah, apa aja sih Kak Alma faktor mencintai kita kepada Nabi Muhammad ini? Baik. Faktor kita mencintai, faktor yang bisa kita mengantarkan kita kepada cinta kita kepada Nabi ya. Saya tanya dulu nih Kak Vivi, kalau Kak Vivi mencintai seseorang gitu, bisa mencintai seseorang itu faktornya itu karena apa nih Kak Vivi? Iya biasanya ya karena sering ketemu gitu ya salah satunya. Atau karena kita sefrekuensi sama orang itu kan bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada orang itu. Atau kita karena mendengar suaranya gitu, karena kita memiliki rasa nyaman sama orang itu. Sedangkan faktor-faktor yang sering terjadi ketika kita mencintai seseorang itu kita tidak temukan ketika kita mencintai Rasul gitu. Nggak ketemu gitu, kita nggak pernah ketemu beliau, kita nggak pernah mendengar suara beliau, kita nggak pernah melihat
secara langsung gitu beliau itu seperti apa, merasakan kelembutan perilaku beliau itu seperti apa. Jadi gimana kita bisa mencintai beliau sedangkan kita itu nggak pernah berpapasan, nggak pernah ketemu sama beliau gitu. Nah, jadi dengan kita melaksanakan Maulid Nabi itulah fungsinya gitu, agar kita bisa mencintai Rasul. Dengan kita melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi, di situ tadi seperti yang saya jelaskan ada cerita-cerita Rasul, cerita dan Rasul di dalamnya. Kita membaca biasanya berjanji, kita sholawatan di situ. Jadi tumbuh rasa senang kita sama Rasul. Oh, Rasul ini benar-benar emang suri tauladan buat kita, buat umat muslim. Itu kita men-charge ulang lagi pikiran kita tentang Rasul. Jadi bukan hanya saja kita bisa bertemu, kita bisa mencintai, kita mendengar suaranya, kita bisa mencintai, tapi dengan kita melaksanakan memperingati Maulid Nabi itu, kita bisa men-charge ulang pikiran kita tentang Rasul gitu. Jadi ya faktornya itu salah satunya kita bisa mencintai Rasul itu dengan memperingati Maulid Nabi. Oke, jadi dengan adanya kita memperingati Maulid Nabi ini adalah salah satu faktor kita bahwasanya cinta nih kepada Nabi Muhammad SAW, karena kalau kita cinta kepada Nabi itu kan adalah kekasihnya Allah gitu ya, berarti kita juga cinta kepada Allah begitu kan? Contohnya seperti ini, misalkan Kak Vivi punya temen nih, teman Kak Vivi tuh nyeritain si A ini orangnya baik loh, orangnya itu pinter, soleha, multi talent banget, pokoknya deh kamu harus kenal. Nah timbul rasa pengen kenal juga gitu kan, pengen kenal juga, pengen deket sama dia, mungkin dia nyaman untuk dijadikan sebagai seorang teman gitu untuk kita. Begitu juga kita melaksanakan Maulid Nabi, kita juga mikir, oh Rasul ini seperti ini ya, emang benar-benar bisa menjadikan suri tauladan bagi umat Islam gitu. Karena dengan kita mengadakan Maulid Nabi itu bisa tumbuh rasa cinta kita kepada Rasul. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi terkait dengan salah satu faktor mencintai Nabi itu adalah yaitu tadi dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Iya, gitu. Karena kan kita ini Kak Vivi, kalau kita nggak ada momentum, dijadikan satu momentum gitu, misalnya setahun sekali, kita itu udah terlalu sibuk sama urusan dunia kan, sampai lupa bahwa kita itu disuruh untuk mencintai Rasulullah, sampai lupa gitu kan. Jadi jadikan Maulid Nabi ini sebagai momentum kita untuk kita mengingat kembali lagi Rasul itu sosok yang benar-benar jadi suri tauladan kita. Dan juganya pastinya yang memperjuangkan Islam secara benar-benar gitu ya Kak Alma. Oke, baik. Dan kemudian kan tadi Kak Alma sudah menceritakan terkait dengan Maulid Nabi dan faktor yang bisa mengantarkan kita mencintai Nabi gitu ya. Dan kemudian nih timbul pertanyaan nih Kak Alma, kenapa ya Nabi itu dilahirkan di Arab gitu ya? Kan kenapa nggak di daerah Yaman, Pakistan, Irak, atau bahkan bisa di Indonesia gitu? Kenapa kok bisa di Arab seperti itu? Nah, ini emang pertanyaan yang butuh logika yang kuat. Jadi kenapa Rasul itu dilahirkan di Jazirah Arab? Karena pada zaman dahulu itu kan Jazirah Arab itu dikelilingi oleh 4 negara, yang mana negara itu berkembang pesat, maju gitu, peradabannya itu maju sekali, seperti negara Yunani, Persia, India ataupun Romawi. Nah di situ peradabannya itu sangat pesat, seperti India, dia itu bisa memisahkan kasta, sudah bisa memisahkan kasta, ataupun negara-negara yang tadi disebutkan itu bisa peradabannya itu maju. Jadi kita lihat Jazirah Arab ini pada zaman dahulu itu bisa disebut dengan negara yang terbelakang, di mana mereka itu suka perang gitu, tapi perangnya itu bukan karena memperebutkan kekuasaan, memperebutkan daerah, tapi mereka itu perang ingin terlihat hebat. Karena ingin terlihat hebat, tidak ada faktor keinginan mereka itu ingin maju, itu peradabannya itu ingin maju. Maka kenapa Rasul diturunkan di Jazirah Arab? Supaya orang-orang yang mikir kayak, misalkan Rasul ini dilahirkan di Yunani, dia pantas, dia tuh orang yang pintar gitu, akhlaknya bagus ya, karena faktor lingkungannya, peradabannya maju ya, pantas dia bisa membawa Al-Quran gitu ya. Mungkin itu karena faktor peradabannya. Jadi
kan Yunani itu terkenal dengan intelektualnya ya, para filsuf kan banyak lahir di Yunani gitu. Jadi Allah ini sudah mematahkan gitu, mematahkan apa ya nama istilahnya, mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan orang yang seperti itu pemikirannya. Jadi kenapa Rasul dilahirkan di Jazirah Arab, ya emang itu murni utusan Allah gitu, nggak ada faktor-faktor lainnya. Oke, baik. Jadi terkait dengan kenapa sih Nabi itu dilahirkan di Arab? Ya itu tadi, karena negara Arab ini adalah salah satu negara yang dikelilingi oleh negara-negara yang sudah memikirkan masa depan gitu ya. Dan negara Arab ini negara yang terbelakang seperti itu. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma. Oke Kak Alma, tadi kan kita sudah berbincang nih terkait dengan faktor kita mencintai, yang mengantarkan kita mencintai kepada Nabi, yaitu salah satunya dengan memperingati Maulid Nabi. Dan juga kenapa sih Nabi itu dilahirkan di Jazirah Arab gitu, karena alasannya Jazirah Arab ini adalah salah satu negara yang terbelakang gitu ya Kak Alma, dan dikelilingi oleh beberapa negara yang sudah bisa, yang sudah ada peradaban lah seperti itu. Dan kemudian nih kita melihat sejarah, kita mendengar cerita sejarahnya Nabi Muhammad SAW nih, kan bahwasanya Nabi Muhammad ini dilahirkan yatim ya, dan kemudian setelah beliau dilahirkan ibunya meninggal gitu kan. Kemudian apa sih Kak Alma sebenarnya terkait dengan peristiwa atau sejarah ini nih, apa gitu yang melatar belakangi kok bisa Nabi ini dilahirkan yatim dan juga begitu meninggal orang tuanya meninggal juga gitu. Pas begitu, maksud saya pas Nabi lahir, nah terus orang tua ibunya meninggal begitu. Ya, kenapa faktornya? Kenapa Rasul itu dilahirkan secara yatim, dalam keadaan yatim, yang mana ketika dalam kandungan beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya, lalu ketika lahir ibunya juga meninggalkannya, lalu dititipkan ke kakeknya Abdul Muthalib, beliau meninggal juga, lalu dititipkan ke Abu Thalib. Kenapa Rasul itu dilahirkan dalam keadaan yatim gitu? Karena gini, kita analogikan ya, kan buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya gitu. Jadi ketika anak itu punya perilaku yang baik, punya perilaku yang nggak baik, itu kan bisa dikaitkan dengan orang tuanya. Oh dia ini kelakuannya ini kayak gini, emang karena didikan orang tuanya. Nah Allah ini mengantisipasi pernyataan-pernyataan orang yang seperti itu dengan mewafatkan ayahnya, agar ketika Rasul punya kepribadian yang baik, punya sifat-sifat yang baik, yang emang sudah jadi suri tauladan, beliau pokoknya baik gitu, maka orang-orang itu mematahkan pernyataan orang-orang, oh Rasul ini baik ini ya karena orang tuanya, ya karena didikan orang tuanya gitu, karena didikan keluarganya. Maka kenapa Rasul itu dilahirkan dalam keadaan yatim, nah itu agar orang-orang tuh nggak mikir seperti itu, karena didikan orang tuanya. Karena Rasul itu murni emang utusan Allah, diutus oleh Allah ini di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oke, baik. Jadi terkait dengan Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim nih, biar orang itu tidak memandang bahwasanya oh ini karena didikan orang tuanya gitu ya. Karena pada dasarnya ya emang Nabi itu dilahirkan ya emang benar-benar utusan Allah untuk menyempurnakan akhlaknya seorang manusia. Dan kemudian nih Kak Alma, kita yang nggak pernah ketemu sama Nabi gitu ya, disuruh memperingati Maulid Nabi. Dan kenapa sahabat itu tidak dianjurkan gitu untuk, nggak ada gitu pada zaman dahulu untuk memperingati Nabi tersebut? Baik, gini, sahabat itu kan mereka itu ketemu Nabi gitu, ngapain memperingati Maulid Nabi ya kan? Sedangkan kita tuh nggak pernah ketemu beliau, kita berpapasan aja nggak pernah gitu.
Lalu gimana kita cara mencintai Nabi? Sahabat bisa mencintai Nabi karena beliau bisa langsung bertemu dengan Nabi gitu. Kita gimana caranya? Nah, bukan berarti yang nggak diperbuat oleh sahabat itu atau Rasul, bukan berarti nggak boleh buat kita. Contohnya Rasul itu makan menggunakan tangan, padahal kan ada sendok. Tapi Rasul nggak pernah makan pakai sendok, makannya pakai tangan gitu. Apakah pakai sendok itu nggak boleh sama Rasul? Jadi belum tentu yang nggak dilakukan oleh Rasul atau sahabat itu belum tentu tidak boleh gitu. Begitu juga dengan kita melaksanakan Maulid Nabi yang mana bisa mengantarkan cinta kita kepada Rasul, kenapa tidak boleh gitu. Jadi itu analoginya seperti itu. Oke, baik. Jadi terkait dengan bahwasannya sahabat itu tidak memperingati Maulid Nabi itu ya karena mereka itu kan bertemu dengan Nabi dan hidup di zamannya Nabi seperti itu ya. Dan kemudian nih Kak Alma yang terakhir terkait dengan hikmah apa sih yang bisa kita dapat dari memperingati Maulid Nabi ini? Baik, hikmah yang bisa kita ambil dari kita memperingati Maulid Nabi ini, yang pertama kita harus tahu bahwa Rasul ini diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, makarimal akhlak. Yang mana fitrah manusia itu kan akhlaknya itu baik, bukan orang jahat gitu. Dia punya rasa malu, dia pengen deket sama Allah, dia pengen selalu deket sama Allah, dan pokoknya fitrahnya itu orang-orang baik. Jadi Rasul itu diutus ke muka bumi ini ya mengembalikan fitrah sebenarnya manusia itu seperti apa. Dengan kita memperingati Maulid Nabi, dengan kita memperingati Maulid Nabi, kita mengetahui kembali lagi gitu bahwa fitrah manusia sebenarnya itu ya seperti ini, seperti akhlak Rasul gitu. Lalu yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil kita melaksanakan Maulid Nabi itu adalah kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasul. Apa manfaatnya kita cinta kepada Rasul? Yaitu manfaatnya adalah ketika kita diperintah oleh Rasul untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kita itu nggak merasa berat untuk melaksanakannya. Kita disuruh sholat, kita nggak merasa berat itu. Kita disuruh puasa Senin Kamis, kita nggak ngerasa berat karena kita cinta sama Rasul. Yang mana cinta sama Rasul ini adalah sebuah jalan untuk kita cinta kepada Allah gitu. Jadi itu ada dua hikmah ketika kita melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi, dan masih ada banyak hikmah yang lainnya gitu. Tapi itu hanya beberapa saja hikmah ketika kita memperingati Maulid Nabi. Oke, jadi terkait dengan hikmah sebagai umat Islam yang ingin memperingati Maulid Nabi ini tadi adalah salah satu mengantarkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya Kak Alma ya. Dan kemudian untuk hikmah yang selanjutnya itu adalah kita ini mengetahui fitrah yang sebenarnya manusia itu seperti apa, melihat dengan akhlak Rasul itu gitu. Jadi bahwasanya banyak banget gitu manfaat kita untuk memperingati Nabi. Salah satunya itu kita men-charge ulang pikiran kita, otak kita gitu, agar kita selalu ingat sama Rasul. Yang bisa membawa Islam dalam kejayaan itu ya Rasul gitu. Oke, baik. Nah, itu tadi sahabat Oase terkait dengan perbincangan kita bersama dengan Kak Alma tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi terima kasih Kak Alma untuk materinya hari ini, bermanfaat sekali karena kebetulan ini adalah bulan Rabiul Awal gitu yang mana umat Islam merayakan Maulid Nabi. Nah, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.